Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Handi Dahlan Channel. Kali ini kita akan membahas rencana Partai Keadilan Sejahtera yang akan mendeklarasikan Anies sebagai capres tahun 2024 dari Partai Keadilan Sejahtera. Rencana tersebut lebih awal ketimbang rencana semula, yaitu deklarasi akan dilaksanakan pas Rapat Kerja Nasional Partai Keadilan Sejahtera. Tapi rencana itu gagal dan dipercepat. Apakah ini ada kaitannya dengan wacana dari KPK yang akan menetapkan Anies dalam kasus Formula E? Apakah Anies menjadi tersangka atau tidak? Tetapi di tubuh KPK sendiri, khususnya di Dewan Pengawas, saat ini terjadi pembelahan. Ada yang setuju untuk mengumumkan dan ada juga yang tidak setuju untuk mengumumkan status Anies di kasus Formula E tersebut. Namun demikian, hari ini AHY dan Surya Paloh bertemu di Partai Demokrat. Mereka berdialog selama kurang lebih 2 jam dan membahas masalah koalisi perubahan dan juga isu-isu krusial yang dihadapi menjelang pemilu tahun 2024 ini. Seperti isu tentang wacana perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu dan atau rencana Jokowi 3 periode. Kemudian pasti dibicarakan pula tentang isu Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang mengadili tuntutan dari salah satu kader PDIP yang menginginkan pemilu tahun 2024 itu dilakukan secara tertutup. Tentu ini sebuah pembahasan yang pasti dilakukan oleh kedua tokoh tersebut menjelang pemilu tahun 2024. Dan tentunya juga yang akan dibahas adalah masalah cawapresnya Anies nanti ketika akan dideklarasikan oleh ketiga partai tersebut. Tapi menurut hemat saya, masalah wakil presiden pasti akan diserahkan oleh Anies Baswedan ke para pemimpin atau petinggi partai-partai tersebut, yaitu dari Demokrat. Pasti yang akan bernegosiasi itu adalah SBY sebagai Ketua Dewan Penasehat atau Ketua Dewan Pembina. Dari PKS ada Dr. Salim Segap Al-Jufri. Kemudian dari Nasdem sendiri pasti Surya Paloh, dan tentu ada yang satu lagi yaitu Yusuf Kala. Yusuf Kala ini adalah orang kepercayaan daripada Anies Baswedan. Nanti saya yakin keempat orang ini akan berembuk dan memilihkan cawapresnya untuk Anies Baswedan di pemilu tahun 2024. Dari dua peristiwa tersebut tentu saja akan membuat istana menjadi kalang kabut atau menjadi lebih cemas karena wacana penundaan pemilu dan atau Jokowi 3 periode ini sudah terendus. Apalagi kalau ketiga partai ini langsung berkoalisi dan menyatakan deklarasi Anies sebagai capres tahun 2024, maka ini akan menjadikan ancaman bagi istana, khususnya ke Pak Jokowi. Jokowi merasa kurang aman karena saat ini kader atau penerus Jokowi yang sudah digadang-gadang oleh Jokowi seperti Ganjar Pranowo yang kini nasibnya tidak jelas gitu karena belum adanya kepastian dari PDI Perjuangan tentang siapa capres tahun 2024, atau juga dari KIB yang belum juga menentukan siapa capres dan cawapresnya. Demikian pula dengan calon presiden yang di-endorse oleh Jokowi seperti Prabowo Subianto. Saat ini juga koalisinya belum solid dengan PKB. Apakah akan berkoalisi dengan PKB atau tidak? Jadi inilah yang akan mengakibatkan
pihak istana akan melakukan kasakusuk politik untuk mencegah koalisi perubahan tersebut. Yang Pak Jokowi cemaskan kemungkinan besar adalah nasib setelah tahun 2024 apabila orang-orang kepercayaan Jokowi dari pihak istana yang di-endorse gagal untuk memenuhi harapan Pak Jokowi. Jadi nasib Pak Jokowi setelah 2024 itu akan terancam. Demikian pula dengan dinasti Pak Jokowi. Sehingga kasakusuk ini pasti akan dilakukan. Dan pasti Pak Jokowi akan memanggil para pembantunya untuk melakukan rapat darurat di istana menanggapi wacana deklarasi PKS yang akan dilakukan secara besar-besaran, deklarasi resmi ini, dan juga pertemuan antara Surya Paloh dengan AHY. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.